Pink Speeders jelas terguncang dibanding awal musim karena rasio blok mereka menurun tajam setelah Tutku Burcu-Yusgen cedera. Namun, Kim Yeon-kong outside hitter terbaik dunia yang seperti garansi mutlak, masih tampil gemilang. Meski sudah berusia 36 tahun, ia menunjukkan performa konsisten dengan menempati posisi ke-6 dalam daftar top skor, 434 poin, dan rasio keberhasilan serangan sebesar 45,43%. Sulit melihatnya mencetak lebih dari 30 poin di setiap pertandingan seperti Mega, tetapi ia memimpin Pink Speeders dengan sukses menyerang di momen-momen krusial. Marta Matejko yang masuk setelah cedera Yusgen belum menunjukkan performa yang cukup untuk meringankan beban Kim Yeon-kong. Liga Voli Korea pekan ini dibuka pertemuan antara Hwaseong IBK Altos versus Gimcheon Korea Express Haepas. Tim mantan Kapten Red Sparks, Lee So-young, itu sedang mengalami krisis seusai menelan 6 kekalahan beruntun. Berada di posisi keempat dengan 34 poin, 11 menang, 12 kalah. Tetapi selisih poin dengan posisi ketiga Red Sparks melebar menjadi 12 poin. Di sisi lain, hasil laga melawan Haepas pada putaran ketiga, 27 Desember 2024 adalah kemenangan terakhir. Kemenangan ini pasti mengecewakan. Mereka dengan ambisius menginvestasikan 3,3 miliar won di luar musim untuk merekrut outside hitter Lee So-young dan middle blocker Lee Ju-ah. Selain itu, IBK Altos juga mendatangkan anggota tim nasional Ukraina, Victoria Danchak dan setter Cina, Tian Sintong. Danchak melakukan tugasnya. Ia telah tampil dalam 23 pertandingan dan telah mencatat 603 poin dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 40,31%. Ia berada di peringkat pertama top skor. Namun, yang disesalkan pelatih Kim Ho-chol adalah absennya Lee So-young. Lee hanya bermain dalam 2 pertandingan sebagai starter karena cedera bahunya. Ia bermain di set pertama pertandingan guest starters pada 24 Desember, tetapi tidak bermain di set kedua. So-young seharusnya mencetak poin tetapi ia tidak mencetak poin sehingga memberi lawan banyak peluang, ujar pelatih Kim. Sementara itu, pertemuan antara Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders akan menjadi laga yang dinanti pada Liga Voli Korea pekan ini. Apalagi laga ini akan digelar selama musim liburan panjang sebanyak 2 kali. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan punya bekal 13 kemenangan beruntun menghadapi pemuncak klasemen saat ini. Red Sparks akan bentrok pada 30 Januari dan 2 Februari. Pertandingan pada 30 Januari adalah pertandingan terakhir dari putaran keempat dan akan diadakan di Daejeon Chungmu Gymnasium, yang merupakan rumah tim berjulukan Red Force. Pertandingan pada 2 Februari adalah pertandingan pertama dari putaran kelima dan akan diadakan di Incheon Samsanware Gymnasium yang merupakan markas Pink Speeders. Pink Speeders telah mempertahankan keunggulan di divisi putri sejak awal, memiliki 18 kemenangan, 5 kekalahan, dan 53 poin. Namun, tim paling menakutkan di divisi putri akhir-akhir ini adalah Red Sparks yang disebut media Kyunghyang telah melupakan kekalahan mereka. Red Sparks telah berada dalam 13 kemenangan beruntun sejak kontra Hwaseong IBK Altos pada 30 November 2024 dan pertandingan melawan Gwangju I-Pepper Safingsban pada 26 Januari kemarin. Hasilnya, mereka memiliki 17 kemenangan, 6 kekalahan, dan 46 poin, yang membuat pertarungan untuk memimpin klasemen semakin panas. Pertandingan antara Red Sparks dan Pink Speeders menarik perhatian karena merupakan pertandingan langsung antara penyerang bintang kedua tim, Megawati dan Kim Yeon-kong. Megawati berada di posisi ketiga dalam daftar skor musim ini, 559 poin, dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 47,87%. Pebola voli asal Jember, Jawa Timur itu menunjukkan daya tembak yang luar biasa dengan rata-rata 26,9 poin per pertandingan selama kemenangan beruntun. Double Gun, Mega dan Vanja Bukilit menjadi beban terberat bagi tim yang berhadapan dengan Red Sparks. Pertama-tama Red Sparks akan menjamu Pink Speeders selaku pemuncak klasemen sementara pada 30 Agustus untuk laga terakhir putaran keempat. Kemudian skuad Red Force bertandang ke markas Pink Speeders pada 2 Februari lalu pulang ke Chungmu Gymnasium lagi untuk meladeni Hyundai Hillstate pada 7 Februari.
Alhasil, Ko Hee-jin tetap ingin mempersiapkan timnya dengan semangat rendah hati. Semua pertandingan adalah sama. Ini selalu tentang meraih 3 poin, kata sosok yang dijuluki gorila karena selebrasi menepuk-nepuk dada saat masih aktif bermain. Haeunkook Live bermain dengan baik di pertandingan terakhir. Mereka adalah tim nomor 1 dan memiliki Kim Yeon-keum, jadi kami akan mempersiapkan diri dengan kerendahan hati. Red Sparks dinanti rekor bersejarah apabila mampu melalui 3 laga berat ke depan dengan hasil selalu menang. Juara Liga Voli Korea 3 kali itu akan menjadi tim putri pertama yang pernah merasakan 16 kemenangan beruntun. Selain itu asa untuk menjadi juara musim reguler dan lolos langsung ke final juga makin terbuka. Di sisa 13 pertandingan, Red Sparks hanya tertinggal 1 poin dari Hyundai Hillstatte di urutan kedua dan 7 poin dari Pink Speeders di puncak klasemen. Di sisi lain, Suwon Hyundai EC Hillstatte terjebak catatan buruk sejak mereka kalah dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea. Persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 kian sengit tatkala 2 tim teratas saling bentrok pada hari Sabtu kemarin. 2 tim teratas tersebut adalah Incheon Haeunkook Live Pink Speeders yang menjamu juara bertahan Suwon Hyundai EC Hillstatte. Laga yang digelar di Incheon Samsan World Gymnasium itu menjadi laga yang penting mengingat kedua tim tersebut memiliki ambisi yang sama. Dalam pertandingan tersebut, Pink Speeders berhasil menang telak atas Hillstatte dengan skor 3-0. Dengan kemenangan ini, tim yang diperkuat oleh Kim Yeon-keum tersebut semakin kokoh berada di peringkat pertama dengan 53 poin. Sementara itu, kekalahan dari Pink Speeders ini membuat Hillstatte masih tertahan di peringkat kedua dengan terpaut 6 angka. Konsekuensi lain juga hadir dari kekalahan itu di mana tim besutan Kang Sung Hyun tersebut sudah menjadi pesakitan di 2 laga beruntun. Sementara itu, ada alasan kenapa 13 kemenangan beruntun tak membuat pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hee-jin, mengubah pendiriannya soal kapan kans juara Liga Voli Korea ditentukan. Lanjutan hasil-hasil positif Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 berlanjut dengan kemenangan terkini atas Gwangju I Pepper Safingsban. Minggu di Daejeon, Korea Selatan, Red Sparks mengatasi perlawanan Pepper Safingsban dengan skor 3-1, Oktober 25, 25, 21, 25, 16, 25, 17. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi itu belum merasakan kekalahan lagi di 13 laga terakhir sejak putaran kedua hingga menjelang akhir putaran keempat. Ditambah tren bagus untuk tetap menang meski tertinggal duluan ataupun setelah blunder fatal, ada alasan untuk optimistis terhadap kans Red Sparks untuk meraih gelar keempat. Namun, Ko Hee-jin selaku nakoda tim tetap bertahan dengan pendiriannya. Tunggu dulu sampai putaran kelima atau putaran keempat. Saya rasa tidak akan lebih cepat lagi, itu hanya harapan saya, ucap Ko Hee-jin. Pasalnya, Red Sparks akan kembali memasuki neraka dengan pertarungan beruntun menghadapi 2 tim teratas, Incheon Haeunkook Live Pink Speeders dan Suwon Hyundai EC Hillstatte. Disebut neraka karena Red Sparks menderita saat terakhir kali disiksa. Pada transisi putaran pertama menuju putaran kedua, Red Sparks disiksa dengan 4 laga beruntun melawan Pink Speeders dan Hyundai Hillstatte secara bergantian. Meski pertandingannya berlangsung ketat, Red Sparks menutup periode menantang dengan 4 kekalahan beruntun dan hanya meraih 1 poin dari maksimal 12 poin. Adapun kali ini jadwalnya sedikit manusiawi karena hanya 3 pertandingan beruntun melawan Pink Speeders dan Hyundai Hillstatte. Setelah laga, Mega mengaku sangat bersyukur atas hasil hari ini yang juga menambah rantai kemenangan tim berjuluk Red Force menjadi 13 kemenangan beruntun. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Memang hari ini ritmenya agak terlambat, malah mungkin sudah telat ya tadi, kami kehilangan set 1 lebih dulu. Tetapi di set kedua kami berhasil bangkit, teman-teman bermain bagus dan bisa menang, ucap Mega di sisi lapangan. Soal jadi MVP lagi, Mega sama sekali tidak mau tergoyahkan dengan hal demikian. Pevoli Jember, Jawa Timur itu menekankan bahwa gelar demikian akan dia hitung sebagai bonus. Karena fokus utamanya adalah agar tetap bisa bermain bagus bersama rekan setim di Red Sparks. Tentu saya senang, bersyukur, tapi sekali lagi, seperti yang sudah pernah saya bilang, bagi saya MVP itu menjadi bonus, kata Mega tersenyum.
Yang terpenting bagi saya adalah bisa tetap terus bermain bagus untuk kedepannya, tandasnya. Dalam pertandingan hari ini, Mega sempat dijaga ketat oleh para middle blocker dan penyerang iPeppers. Seolah mengetahui kekuatan spike tajam Mega, para lawan berjajar tiap kali pevoli berusia 25 tahun itu mendapat umpan untuk menyerang. Meski beberapa kali kena blocking, terutama dari Park Jeng-ah yang juga pemain senior iPeppers dan kapten timnas voli putri Korea Selatan, Mega untungnya bisa melewati adangan mereka. Ia tadi umie Park Jeng-ah juga bagus sekali mainnya hari ini. Mungkin dia diarahkan pelatih iPeppers, Jang Soyeon, untuk terus ngeblok saya. Tapi saya tidak mau terpaku berpikir di situ. Siapapun di depan saya berusaha untuk tetap melawannya dan bermain sebaik mungkin, tandasnya. Di sisi lain, hari ini bertambah spesial bagi Mega karena Red Sparks menggelar event Mega Day yang juga menarik banyak penggemar asal Indonesia ke Chungmu Gymnasium. Senang sekali, saya berterima kasih atas event ini, senang bisa ketemu orang-orang Indonesia. Akhirnya bisa ngobrol dengan bahasa Indonesia lagi, hahaha, ucap dia. Mega tetap tidak mau terlena meski Red Sparks kini memegang kemenangan 13 kali beruntun dalam 13 pertandingan terakhir. Pada akhir putaran 4, 30 Januari 2025 nanti, mereka akan menggelar laga big match kontra Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders. Pertemuan melawan Kim Yeon-kong dan kawan-kawan itu akan sangat panas karena bertepatan dengan potensi kemenangan 14 laga bagi Red Sparks. Sedangkan Red Sparks sendiri adalah pelaku utama yang menghentikan rekor kemenangan Pink Speeders di awal musim yang sebelumnya tak terkalahkan 14 kali. Mohon doanya dari para penggemar semuanya, nanti kami akan melaksanakan laga berikutnya melawan Pink Speeders. Doakan kami main baik dan bisa menang, kata Mega. Red Sparks saat ini mengantongi 46 poin, dengan rincinya 17 kemenangan dan 6 kekalahan dari 23 laga. Sementara itu, Megawati Hangestri terpilih MVP setelah kemenangan Red Sparks atas iPeppers pada putaran 4 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Namun dia masih tetap membumi dan merangkul semua pihak atas keberhasilan hari ini. Momen Mega Day pada laga Daejeon Jungkwanjang Red Sparks versus Gwangju iPeppers Savings Ban dalam lanjutan Liga Voli Korea, Minggu, 26 Januari 2025, berujung sangat manis. Red Sparks menang atas tim tamu dengan skor 3-1, Oktober 25, 25, 21, 25, 16, 25, 17, di hadapan para pendukung sendiri, di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Meski diawali dengan start yang tertinggal karena Ko Hae-jin menurunkan skuad pelapis lebih dulu, Yoon Hye-seon dan kawan-kawan akhirnya berhasil menemukan ritme serangan dan main nyaman. Dalam pertandingan tersebut, dua lini penyerang utama Red Sparks meledak dengan 44 poin. Fanja Bukilit menyumbang 23 poin, sedangkan Mega 21 poin. Tetapi, Mega yang telah terpilih sebagai MVP pada laga tersebut berkat statistik performa dia hari ini yang cukup solid dengan efisiensi serangan mencapai 48,6%. Red Sparks masih memiliki satu senjata dalam diri Pyo Sung-ju yang sukses menyumbangkan 2 poin beruntun. Memasuki akhir set kedua, Park Hye-min masuk untuk membantu Megawati dan Bukilit dengan menggantikan Bukilit sebelum Red Sparks merebut set kedua 25-21. Set ketiga berjalan, spike keras dari Megawati mengawali keunggulan Red Sparks atas iPeppers sebelum bertambah lewat blocking Bukilit. Tertinggal 3 angka dari Red Sparks, perlawanan iPeppers dibuka melalui Fricano yang membuat Bukilit mati kutu di depan net. Red Sparks kembali dominan tatkala permainan Megawati kembali nyaman lagi dan akhirnya merebut set ketiga. Menginjak set keempat, Red Sparks langsung mengganas dengan dua lini serang mereka yaitu Megawati dan Bukilit. Perjuangan Red Sparks tak serta-merta menjadi mudah, ancaman masih mengalir dari sisi Fricano. Jung Ho-yang, Pyo Sung-ju hingga Shin Eun-ji kembali membuat permainan tim asa kota Daejeon itu kembali mengganas di masa-masa krusial. Berjarak 2 poin dari kemenangan, rentetan kesalahan justru dibuat oleh para pemain Red Sparks. Meski demikian, kemenangan masih diraih tatkala pukulan Bukilit mengakhiri perlawanan iPeppers dengan skor 25-17. Di sisi lain,
Megawati Hangestri Pertiwi menyumbang 21 poin saat Red Sparks kalahkan I-Papers 3-1 pada matchday kelima putaran keempat Liga Voli Korea, Minggu 26 Januari. Bertanding di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks 3-1, Oktober 25, 25, 21, 25, 16, 25, 17.